Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren Rido, Zainal, terima kasih ya semangatnya ya. Walaupun ini sudah siang, apalagi jam terakhir ya, jam rawan sekali ini, kita harus tetap semangat ya, Zainal. Semangat, Pak. Seperti biasa. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Zaka. Seperti biasa, kalau salam pembuka Bapak masih ingat ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya apa? Semangat pagi, semangat literasi. Itu yang lama. Itu yang lama, Do. Ya, yang baru semangat pagi, semangat literasi. Oke, siap, Pak. Itu siang, Pak. Udah siang, Pak, ini. Ya, walaupun ini udah siang, tapi kita tetap semangat pagi, bukan selamat pagi ya. Semangat pagi, semangat literasi. Bisa, Jenal? Bisa, Pak. Oke, mantap. Kita coba ya. Semangat pagi. Semangat literasi. Semangat literasi. Oke, mantap. Kalau gitu semuanya semangat kan Bapak juga semangat. Nah, harapannya tuh kita tuh sama-sama semangat karena energi semangat itu bisa menular ya. Kalau Bapak lihat ada yang nguap-nguap ngantuk, aduh, ini kenapa ini ya? Saya akhiri aja lah pelajarannya gitu kan. Nah, jadi kalau semangat kayak gini senyum ya Pak Rido, si Rido. Bagus ya, pertahankan Do, kayak gitu semangat. Zainal, yang lain-lain yang perempuan ini belum kelihatan ini semangat suaranya ya. Yuti, Pak. Yuti, Pak, tidur. Sebenarnya Pak, ini bukan senyum Pak, nahan mau pipis Pak. Iya, nanti kalau mau pipis bolehlah ke belakang, nggak apa-apa. Ya Pak, makasih ya. Pak. Zainal, teman-temanmu udah lengkap belum, Zain? Sudah, Pak. Tadi itu Intan izin ke toilet, Pak. Oke, baik. Intan ke toilet. Iya, belum balik. Iya, Pak. Belum balik ke kelas. Terima kasih infonya, Zainal. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa bersama ya. Langsung aja Bapak yang pimpin, kita akan doa sesuai agama kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekarang kan kita udah kelas 11 ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu di pelajaran sebelumnya tentang cerpen. Nah, oleh karena itu kita masih di tema yang sama. Pertemuan kali ini masih ngomongin cerpen. Tapi, nah, ini mic siapa yang nyala ini? Kok ada suara-suara? Udah, Pak. Oh, Fitri. Oke, terima kasih Fitri ya. Sampai mana tadi? Nah, nyala lagi nih. Ya, jadi kita masih kita masih belajar tentang teks cerpen. Tapi kita sudah sampai ke tahap yang tertinggi. Ibaratnya naik tangga, kita udah sampai ke puncaknya. Kira-kira hari ini kita mau ngapain? Ada yang tahu, Rindo? Tahu, Do? Mau nulis mungkin Pak ya? Ah, pinter memang Rido nih. Udah ganteng, pinter lagi ya. Oke, Bapak mau share screen dulu. Ini boleh, Pak, boleh. layarnya udah kelihatan belum, Do? Masih loading, Pak. HP saya kentang, Pak. Ya. Minta ganti itu, Do. Oke, udah kelihatan belum, Do? Oke, siap, Pak. Udah nampak, Pak. Pak, itu ada bahasa Korea ya, teman-teman yang lain juga bisa ya. Oh, mana nih? Oh iya, ini kita sekolah kita. Kamu lupa ya? Ini kan aku pernah global school, Do. Langsung lupa, Pak. Maaf, Pak. Oh, suka bercanda ya. Nggak apa ya, biar nggak ngantuk ya. Nah, kita belajar bahasa Indonesia di kelas 11 ini. Betul seperti yang dibilang Rido tadi, mau menulis cerpen. Tapi sebelum nulis cerpen, ini biar lebih seru ya siang hari ini. Bapak mau ngajak ngobrol yang perempuan dulu nih. Yang belum ada suaranya tadi siapa ya? Kita bisa dengar Bapak kita? Iya, Pak. Nah, kita mau main tebak-tebakan kita. Bapak punya gambar, menurut kamu, coba tebak ya. Gambar ini tuh binatang apa kita? Gajah, Pak. Gajah, oke. Kalau menurut Desi? Saya, Pak. Nah, boleh. Apa, Do? Itu gambar jerapah, Pak. Jerapah, oke, ada yang bilang gajah, jerapah. Teman yang lain ada yang mau coba nggak? Saya, Pak. Saya. Oke, coba apa? Saya, Pak. Ya, Mega dulu. Mega, Pak. Itu Iya, Mega. gajah berkepala babi, Pak. Bagus ya, gajah berkepala babi. Oke. Zainal mau coba, Zainal? Ya, Pak. Apa, Jai? Udah liar. Udah lihat. Kelihatan tuh. Baik, daripada makin kemana-mana ya, kita coba lihat dan jawabannya adalah
Tetotet, belum ada yang berhasil. Aduh, saya nggak dapat hadiah dari Bapak ya. Ini itu gajah bebek. Iya. Ini hasil penelitian dari mana, Bang? Gajah bisa Ini gitu, tuh Bang. namanya begah bebek gajah. Oh, gitu begah ya. Ya. Oke, lanjut ya. Gambar kedua Bapak masih punya nih. Nah, siapa yang mau coba tebak? Ayo, siapa yang berani? Ya, apa? Tingkong. King Kong. Iya, gorila itu Pak. Kelihatan tuh kakinya besar tuh. Iya, iya benar ya. Mungkin bisa jadi. Yang lain? Ayam, Pak. Saya Pak, Ayam. Oke, ada yang gorila, ayam apa lagi? burung berkepala buaya Pak. Burung berkepala buaya. Bukan, Pak, itu gajah, Pak. Saya yakin Baik, itu burung gajah. buaya. Oke, daripada penasaran, coba ya. Ada yang benar nggak ya? Kalau benar nanti Bapak kasih aja beng-beng ya. Ini Bapak punya beng-beng. Nah, ini Jeng-jeng. Jeng-jeng. Aduh. ternyata Yuti tuh. Gorila. Jadi, hampir ya tadi ya, hampir, tapi masih kurang tepat. Oke, jadi sebenarnya kenapa diajak lihat gambar-gambar ini? Nanti Bapak kaitkan dengan materi kita ya. Nanti sabar, nanti Bapak jawab kenapa kok gambar-gambar ini dimunculin di awal. Pasti penasaran kan? Sekarang biar lebih seru, kalau ini tentang gambar, Bapak punya sebuah tantangan buat kalian ya. Kalian kan sudah kelas 11 ya, harusnya imajinasinya sudah tinggi, sudah bagus, terus juga cepat tanggap, responsif. Nah, kita mau coba membuat kalimat. Nah, ini ada tantangannya berdasarkan gambar ini dan awali dengan kata yang terakhir. Nah, Bapak mau coba beberapa yang berani ya. Jadi lihat kata terakhirnya apa, terus disambung kalimat berikutnya. Mudah ya? Paham ya? Paham Pak, paham. Bagus, memang pinter-pinter anak kelas 11 sekarang ya. Bapak sudah buat 2 kalimat awal ya, kita mulai. Siap? 3, 2, 1, action. Siang itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ledakan itu menimbulkan banyak asap. Ridho, asap? Asap itu menyelimuti perkotaan sehingga membuat nyamuk mati. Oke, mati, menarik mati ya. Share screen-nya Pak, hilang Pak. Ya kan berdasarkan kalimat terakhir. Ayo fokus. Mati. Orang lagi Ridho. Saya Lagi lupa dong. kan saya ngomongin apa tadi. Asap itu membuat apa ya lupa tadi Pak? Nyamuk Astagfirullahaladzim. mati tadi ya. Asap itu Banyak. menyelimuti kota dan membuat menyelimuti kota. nyamuk mati. kota dan membuat nyamuk mati. Oke, apa lagi? Siapa yang berani? Wah, sulit ini mati. Ridho nih ya, bikin pusing temennya nih. Ayo, siapa yang berani mati? Saya Pak. Lanjut. Nah, Mega dulu tadi. Apa, Meg? Mati-matian pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Ih, pinter banget sih. Keren juga ya. Hebat ya kalimatnya. Kebakaran, memadamkan api ya. Terakhir ya, satu kalimat lagi. Zai. Apinya akhirnya padam. Alhamdulillah ya, apinya padam. Akhirnya padam. Apinya akhirnya padam. Oke. Pinter-pinter ya. Sudah semangat, pinter, cantik, ganteng. Oke, jadi sekarang Bapak akan kaitkan semua yang sudah kita lakukan di awal ini. Tadi ada gambar gajah yang berkepala bebek, burung ya. Kemudian kegiatan mengarang ini. Itu kaitannya dengan cerpen itu apa? Kaitannya dengan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini itu apa? Jadi, seperti gambar yang kalian lihat tadi, harapannya cerpen yang akan kita tulis nanti tidak akan mudah ditebak oleh orang lain. Bentar, ini suara siapa nih? Masih nyala nih. Udah aman ya? Terima kasih. Jadi, ketika kita nulis cerpen, dan cerpen yang kita tulis ini nanti akhir ceritanya tidak mudah ditebak oleh orang lain, disitulah nilai plus yang bisa kita banggakan. Kalau misalnya Bapak nulis cerpen, terus ada orang jahat, kemudian dia dibantu orang baik, terus akhirnya dia tobat, itu B aja, biasa gitu kan. Nah, tapi
Coba ada orang jahat dibantu orang baik, suruh tinggal di rumahnya, tiba-tiba dia di rumahnya malah berbuat jahat dan ya seterusnya. Yang bikin pembaca itu emosi atau kesel atau terjebak. Loh, kok endingnya seperti ini ya? Nah, itu harapannya. Jadi memancing gambar-gambar yang ini tadi, walaupun kelihatannya kayak ini mah sinetron Indosiar. Ini ada perempuan nikah sama laki-laki, terus akhirnya jadian punya anak, terus akhirnya si istrinya selingkuh, terus jatuh miskin, balik lagi sama suaminya, itu mudah ketebak ya. Nah, Ya, Pak. cerpen. Kita coba hindari yang seperti itu, kita coba berani membuat cerpen ya, yang out of the box, ya. Keluar dari pakemnya atau yang kita banget gitu, yang kita pun kalau baca cerpen ini suka gitu, ya bangga, ini loh cerpen buatan saya. Gitu ya, semua dapat gambaran ya. Terus juga menulis cerpen itu nggak sulit, tenang aja. Menulis cerpen itu bisa dipelajari ya, asalkan mau belajar. Seperti yang kita lihat ini tadi. Kalau kita lihat gambar, terus kita bisa fokus, kita bisa bikin cerita apapun, yang menarik juga bisa. Jadi kembali lagi ke kemauan kita sendiri mau belajar atau tidak ya. Dan Bapak lihat nih semangat belajarnya sudah bagus ya, pertahankan ya. Kita nggak akan lama-lama karena ini sudah hampir pukul 3:30 nanti malah ngantuk ya. Jadi langsung saja di pelajaran ini kalian lebih responsif seperti tadi bagus dan juga nanti lebih peduli terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kalian, di sekitar kita angkat menjadi sebuah cerpen. Itu harapannya ya. Lanjut. Kita pernah belajar kemarin di minggu yang lalu kita sudah baca cerpen ya. Bapak udah share ke kalian banyak sekali cerpen-cerpen ini yang di Google Drive. Kalian bisa akses kapanpun kalian punya waktu ya, silakan dibaca. Tidak harus di jam belajar bahasa Indonesia. Ketika kalian di rumah tidak ada pekerjaan lain, boleh sambil baca. Lagi jenuh, suntuk, ya sekali-sekali ya dibuka cerpen yang sudah Bapak kirimkan ini ya. Kita sudah menemukan nilainya dan kita sudah kemarin mempelajari unsur pembangun cerpen. Masih ingat kan, Jai? Ada unsur intrinsik, ekstrinsik, ingat Jai? Loh, channelnya kemana ini? Pak. Ya saya, kamu kemana saya dipanggil kok lama? Coding Pak tadi. Oh ya udah, fokus ya Jai. Iya Pak. Nah, kita sudah belajar banyak hal tentang cerpen ya, contohnya, unsurnya, dan hari ini puncak tertingginya mengonstruksi cerpen ya. Sederhananya yang menulis cerpen. Tujuannya adalah setelah kita mempelajari ini, kita sama-sama bisa menulis cerpen secara lengkap berdasarkan unsur-unsur pembangunnya tadi. Itu kan manfaat secara langsungnya, Pak. Ada nggak manfaat lain? Menurut kalian kira-kira apa lagi manfaat untuk manfaat setelah mempelajari ini? Uji, menurutmu apa, Ci? Setelah belajar ini, Ci? Menurut saya apa ya, Pak? Ya. Kita jadi lebih semangat lagi dalam menulis, terus belajar berbahasa, mainin kata-kata gitu. Berani bermain kata-kata. Bagus sekali, Uji ya. Bapak juga setuju. Ya, Pak. Itu lagu di belakangmu bagus sekali, Ji. Ada acara ya? Iya, Pak, tetangga lagi hajatan, Pak. Walah, ya sudah ya. Jadi ada backgroundnya. Iya, siap. Oke, Ji, makasih Ji ya. 3 poin tadi luar biasa dari Puji. Dan kenapa Bapak panggil Puji? Kalian tahu kan? Teman kita di kelas ini itu Puji itu sudah banyak sekali nulis cerpen dan beberapa cerpennya sudah dilombakan ya kan, sudah terbit di koran. Itu luar biasa sekali. Apresiasi, tepuk tangan buat Puji ya. Bang Puji, keren. Nah, Zainal jangan mau kalah, Rido ya. Bapak juga terus nih nulis cerpen. Tujuannya kalau ada kompetisi, kalau ada lomba-lomba, kita gas gitu. Kita kirim. Jadi terakhir kemarin Bapak udah kasih info ke kalian ya, ada lomba dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi, salah satunya menulis cerpen. Nah ini manfaat tidak langsung kita belajar nulis cerpen. Selain kita bisa nulis cerpen, kita bisa ikut lomba. Syukur-syukur nanti kalau kita sudah dewasa ya, sudah mapan, tuh punya pekerjaan, misalnya ada yang jadi guru nih, terus jadi yang lain lah, pekerjaan yang lain, terus ada sampingan hobi nulis, ya udah nulis aja, kirim-kirim ke media, lumayan ya, dapat buat beli bensin, beli makanan ya, itu pasti banyak sekali manfaatnya di masa yang akan datang. Jadi udah nggak ada ruginya belajar menulis, banyak sekali manfaatnya ya. Oke, balik ke materi kita, mengonstruksi cerpen. Nah, Bapak mau ajak kalian jalan-jalan ke Padlet dulu nih, sebentar aja ya, mungkin 3 menit lah.
coba berdasarkan pengalaman belajar kalian, tadi kan baru Zainal yang ngomong ya. Sekarang setiap kalian coba klik link yang Bapak bagikan ini ya. Lihat di kolom chat. Ini Bapak sudah siapin Padlet. Nah, itu bisa diklik Padletnya. Kemudian ada pertanyaan di sana. Coba berikan pendapat kalian kira-kira berdasarkan pengalaman kalian apa yang perlu diperhatikan untuk menulis cerpen. Ayo coba. Bapak kasih waktu 3 menit. Bagus, sudah ya. Kita coba kita cek ya. Kita buka link ini. Siapa saja yang sudah memberikan pendapat, tenang saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya boleh kasih pendapat. Dan Bapak sudah atur, tidak ada namanya yang muncul. Jadi semua rahasia, gitu ya. Oke, bagus ini. Pendapatnya banyak sekali ini ya. Ada menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun cerpen, menentukan tema dulu, menentukan unsur, buat kerangka, mengembangkan kerangka. Bagus sekali ini, punya siapa ini ya? Ada menulis cerpen berdasarkan pengalaman, bagus. Mengonstruksi sebuah cerpen berarti menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidahnya. Ada 3 hari yang lalu ini. Ini jangan-jangan copy paste dari Google ya. Lupa diedit ya. Oke, nggak apa-apa ya. Udah usaha itu udah bagus. Terakhir nih, mengonstruksi cerpen adalah menulis cerpen dengan memperhatikan unsur. Kemudian, ya unsur intrinsik ya, betul ya ini yang dipelajari kita kemarin. Unsur ekstrinsik juga. Wah, ini pinter-pinter nih pendapat kalian ini ya. Bagus ya, sudah berani mengemukakan pendapat. Jadi kalau kita simpulkan ternyata benar yang kalian tulis tadi. Ketika mengonstruksi cerpen atau menulis cerpen, tahap yang paling penting ada ini. Ini Bapak besarkan. Nah, betul semua ya. Pertama itu kita mau merumuskan bahannya, kemudian kita susun kerangka dan mengembangkan kerangkanya. Pinter-pinter ya. Oke, untuk merumuskan bahan kita perlu mencari ide, ya nggak sih? Maka dari itu Bapak kemarin minta kalian untuk baca banyak-banyak cerpen. Untuk modelnya, nah ini ada di Google Drive, tinggal diklik, itu tinggal bisa muncul semua ya. Banyak di sana, ada cerpen-cerpen sudah Bapak bagikan. Bisa dibaca-baca lagi. Kemudian menurut kalian apakah tema itu sederhana rumit, kemudian mungkinkah tema itu terjadi di kehidupan kita, terus hal apa yang menjadikan cerpen itu menarik, apa tema, bahasa, atau yang lainnya, menurut kalian sendiri itu analisis untuk jadikan contoh atau model. Kemudian, benar, yang kedua adalah membuat kerangka. Biasanya kita bisa buat dalam bentuk peta pikiran, biar lebih mudah untuk dilihat dan dikembangkan nanti. Dan yang terakhir, perlu dikembangkan kerangka. Sebenarnya ada satu lagi, tapi nanti yang keempat ini ada menyunting. Jadi ini nanti tahap setelah menulis ya. Jadi nanti dulu, sampai di sini dulu, mengembangkan kerangka. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Ada lagi nggak yang punya ide selain ketiga hal ini? Apa ada inspirasi lain untuk menulis cerpen selain langkah-langkah ini? Mencari bahan, kerangka. Ada yang punya ide? Atau pertanyaannya Bapak ganti, menurut kalian untuk menulis cerpen itu lebih mudah dari mana? Dari imajinasi, atau dari gambar, nah, atau dari instruksi Bapak, kasih soal atau bagaimana? Ada yang mau ngomong? Boleh, silakan. Jai. Dari pengalaman pribadi, Pak. Betul ya. Salah Kan satu. itu, Betul. Punya pengalaman yang menarik, Jai? Ya, Pak. Kemarin saya habis ditolak sama Intan. Bisa dibuat cerpen nggak, Pak ya? Bisa. Bisa, betul itu. Bagus ya. Zainal ini memang kreatif ya. Tapi nanti ada rambu-rambunya ya, biar cerpen ini menarik gitu ya, Jaya. Jangan jadinya jadi curhat ya. Bagus Jaya. Oke. Nah, jadi Zainal terima kasih ya mikrofonnya. Oke, terima kasih Jaya. Nah, jadi selanjutnya kegiatan utama kita ini selama 60 menit ke depan ya, kalian akan Bapak beri waktu. Bapak sudah unggah ke Microsoft Teams kelas kita. Jadi boleh dicek dulu. Di Microsoft Teams ada lembar kerja untuk kalian, untuk panduan mengerjakan kegiatan
sekarang ya. Ini kalau Bapak buka di sini ada ini. Nah, silakan dibaca dulu, diperhatikan. Ya, jangan lupa diisi namanya, kemudian tulis tanggal hari ini, tanggal 5 Oktober ya. Oke, baca perintahnya ada beberapa itu. Nih yang paling penting nih ya, sini Bapak garis bawah ini. Unggahlah cerpenmu ke dalam blog yang kamu miliki. Nah, ini kan kita sudah punya blog masing-masing kemarin. Bapak udah minta kalian buat kan? Iya, betul ya. Lakukan silang baca nanti untuk memberi koreksi. Boleh di komen ke blog temennya nanti ya. Boleh saling berkunjung ke blognya. Pak, mungkin ada yang nanya, Pak, saya lupa blognya si Zainal apa Pak? Blognya Rido apa Pak? Nah, nanti kita ingetin lagi. Bapak udah siapin caranya. Ini terakhir ada kriteria penilaian ya. Kalau nulis cerpen itu yang paling penting unsur cerita pendeknya, kemudian apakah strukturnya lengkap, kebahasaan, dan poin-poin selanjutnya ini bisa dilihat ya. Kemudian ini terakhir nih, Bapak nanti akan jalan-jalan ke blog kalian masing-masing. Kalian juga boleh sambil jalan-jalan ke blog temennya. Nih, klik aja link yang ini, yang Bapak kirim ke kolom chat ya. Nih. Tuh. Kalau diklik Padlet ini, nah, loh ini nggak bisa. Tadi bisa sih. Tadi tuh Bapak buat nih, apa nama blog pribadi kamu? Oke, ini udah ada 2 ya. Revelin, Jesslyn. Oke, silakan ditulis dulu cerpennya, nanti diunggah ke blognya masing-masing ya. Waktunya 60 menit. Apa ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita selanjutnya ini? Silakan kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau tidak, selamat mengerjakan. Bapak akan tunggu di sini sambil menemani kalian. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau diketik di kolom chat ya. Oke, Rido bagus pertanyaannya nih. Berapa panjangnya? Jadi panjangnya bebas ya, Dok. Minimal 350 kata boleh. Karena biasanya kan 1000 kata gitu. Boleh, jadi nggak terbatas berapa panjang pendeknya. Yang penting tuh kembali ke kriteria penilaiannya Rido ya. Di sini ada unsurnya lengkap nggak, ada temanya nggak, ada tokohnya tidak, kemudian kualitas bahasanya, strukturnya lengkap atau tidak, mau orientasi dulu kek, mau konfliknya di awal kek, yang penting muncul semuanya kelihatan, gitu ya. Bagus pertanyaannya Rido. Yang lain kalau tidak ada pertanyaan, selamat mengerjakan ya. Oke, baik, sudah 60 menit ya. Kita lihat beberapa contoh yang sudah selesai. Mungkin sudah ada yang selesai ini ya. Kita lihat, kita klik di blognya Revelin sama si Jesslyn ya. Oke, Revelin ini bagus nih, kreatif. Dia bisa kasih gambar ke cerpennya. Judul cerpennya si Ceroboh. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Yang lain juga boleh sambil baca, terus boleh dikasih komentar ya. Ini nanti Bapak akan baca dan Bapak cek. Bagus, Ray. Peace. Si Jesslyn menjelang ujian. Oh, udah 2 cerpen ini. Bagus ya. Siap. Nanti sesama teman juga boleh ngasih komentar, masukan, kritik, saran supaya cerpen temannya boleh diedit dan bisa lebih bagus lagi ya. Nah, nanti berdasarkan komentar-komentarnya silakan diedit. Di minggu depan kita akan lihat komentar-komentarnya apakah sudah diperbaiki atau belum. Jadi kegiatan minggu depan kita akan lanjutkan setelah Bapak baca semua cerpen-cerpen kalian dan kalian boleh menyunting cerpen itu berdasarkan masukan yang Bapak berikan atau teman kalian berikan. Minimal 1 orang harus memberikan komentar di blog temannya yang lain. Paham ya? Oke, kalau paham, tidak ada pertanyaan. Sepertinya waktunya sudah hampir selesai. Terakhir kita tutup pembelajaran hari ini. Setelah belajar hari ini, apa yang didapatkan? Yudi, sudah belajar apa saja kita? Kenapa mikrofonnya Yudi? Ya, Pak. Wah, nggak kedengeran. Ya, Yudi. Ya, hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana cara buat sebuah cerpen. Gitu, Pak. Mantap. Betul sekali. Yudi menemukan kesulitan nggak ketika menulis cerpen?
Ya kadang sulit, kadang enggak Pak. Tergantung Bagus. dapat inspirasinya dari mana. Wah, betul. Bapak juga kalau nulis cerpen seperti itu. Kadang kalau lagi mood nulis itu lancar banget, tapi kalau enggak ya aduh, mentok gitu ya. Ada yang punya saran nggak kalau lagi buntu, lagi mentok nggak dapat ide gitu? Ada yang punya solusi nggak? Teman-teman yang lain? Healing Pak, Ya, silakan Zai. healing. Oh, healing. Jalan-jalan ya, jalan-jalan Pak. Oh, betul, setuju ya. Jalan-jalannya ya sekitar kelas atau ruangan atau rumah ya, ke dapur, minum susu, minum kopi ya. Jangan jalan-jalan ke luar negeri. Ini nggak selesai, ya bener ya. Bagus, kalau Bapak juga kayak gitulah, Zai. Kalau lagi bosan, udah tutup, tidur dulu kayak, atau lihat TikTok dulu ya. Atau lihat YouTube, cari inspirasi lah, jangan stres sendiri, atau ngobrol lah sama teman atau sama keluarga. Cari inspirasi sebanyak-banyaknya, jangan dibawa pusing sendiri ya. Kalau ada kesulitan juga kalian boleh japri Bapak, Pak ini gimana lagi Pak, ini bagusnya seperti apa Pak, gitu ya. Konsultasi, jangan dibikin pusing sendiri. Baik, terima kasih Zainal, terima kasih Yudi ya, atas masukan terakhirnya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan sama-sama menyunting cerpen yang sudah kita tulis tadi. Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa lekas ketemu di kelasnya ya, karena lebih seru kalau kita ketemu di kelas, ya nggak sih? Oke, baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.